Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, dicek terlebih dahulu di bawah mejanya apakah masih ada sampah. Jika masih ada sampah, silakan dibuang terlebih dahulu. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran. Yang pertama, kita akan berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, pada pagi hari ini adakah dari Ananda yang tidak hadir? Hadir semuanya? Sebelum itu Ibu ingin bertanya kepada Ananda semuanya, pernahkah Ananda semuanya ke mall atau mengunjungi mall? Pernahkah di mall tersebut Anda melihat pengelompokan seperti daging letaknya di sebelah kiri dan sayuran letaknya di sebelah kanan? Apakah Anda tahu kenapa dilakukan pengelompokan itu bisa terjadi? Ya, Anissa lebih mudah teratur, Vira lebih mudah membedakannya, Rona lebih mudah dicari, mudah didapatkan, gak bikin bingung. Betul, yang Ananda katakan itu semuanya betul. Baiklah, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas materi mengenai klasifikasi makhluk hidup. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari klasifikasi dalam 5 kingdom, yang mana KD-nya yaitu menjelaskan prinsip klasifikasi dalam 5 kingdom. KD 4.3 yaitu menyusun pladogram berdasarkan prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup, yang mana tujuan pembelajarannya itu yaitu siswa mengetahui definisi makhluk hidup, dasar-dasar pengklasifikasian, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan 5 kingdom, cara untuk membuat kunci determinasi, dan untuk mengetahui bagaimana cara penamaan kepada setiap organisme makhluk hidup. Yang mana klasifikasi makhluk ini yaitu definisi makhluk hidupnya yaitu klasifikasi makhluk hidup itu adalah suatu cara untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri tertentu berdasarkan persamaan atau perbedaannya. Nah, lalu tujuannya yaitu untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki berdasarkan perbedaan, untuk mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup, untuk mengetahui hubungan kekerabatannya, terus untuk membedakan nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Sedangkan manfaat dari klasifikasi makhluk hidup itu sendiri yaitu menyederhanakan objek studi untuk mengetahui kekerabatan makhluk hidup, untuk mengetahui karakter fisik dari masing-masing makhluk hidup, mengetahui manfaat dan hubungan saling tergantungan antar makhluk hidup. Ya, untuk pengklasifikasian makhluk hidup tersebut ada 6 penemu yang fokus ke pengklasifikasi makhluk hidup itu, yaitu yang pertama yaitu Aristoteles, yang mana mengklasifikasikan tentang hewan. Yang kedua yaitu Theopastus, yaitu mengklasifikasikan tentang tumbuhan. Yang ketiga John Ray mengklasifikasikan tentang spesies. Yang mengenalkan istilah spesies. Yang keempat yaitu Pastus Rhineus, yaitu memberikan nama ilmiah untuk setiap jenis organisme. Yang kelima Ernest Haeckel, yaitu mengusulkan untuk persista dikeluarkan dari tumbuhan. Yang keenam yaitu Helha Whittaker, yaitu mengusulkan klasifikasi 5 kingdom. Untuk dasar-dasar klasifikasi itu ada 4. Yang pertama, klasifikasi dengan sistem alamiah. Yang kedua, klasifikasi dengan sistem artifisial. Yang ketiga, klasifikasi dengan sistem filogenik. Yang keempat, klasifikasi dengan sistem modern. Klasifikasi dengan sistem alamiah itu sistemnya klasifikasi ini secara sederhana seperti hewan itu bisa ditentukan seperti hewan berburu dan lainnya. Klasifikasi dengan artifisial yaitu pengelompokan berdasarkan persamaan yang terlihat, sedangkan filogenik berdasarkan hubungan keakrabannya. Sedangkan klasifikasi menurut modern yaitu dia menggunakan gen. Selanjutnya yaitu sistem klasifikasi 5 kingdom, di mana sistem klasifikasi 5 kingdom ini terdiri atas Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia.
Tahu nggak apa aja ciri animalia? Animalia eukariotik, bergerak bebas, membutuhkan makanan, heterotrof atau autotrof? Ya, heterotrof. Kalau tumbuhan, autotrof. Punya dinding sel nggak? Punya. Ya, dinding sel pada tumbuhan itu terbuat dari selulosa. Baiklah, untuk fungi dia termasuk tumbuhan atau bukan? Bukan. Kenapa tidak dikatakan tumbuhan? Ya betul, karena dia tidak memiliki klorofil, terus dia mempunyai hifa, dan dia bersifat heterotrof. Terus kalau protista, protista itu ada yang eukariotik dan dia itu ada yang dibagi menjadi 3. Ada protista yang mirip hewan, contohnya apa? Ya, paramecium. Terus untuk protista yang mirip tumbuhan? Ya, betul, alga. Terus ada juga protista yang mirip dengan jamur. Selanjutnya yaitu monera. Ada yang tahu contoh dari monera? Ya, betul sekali, bakteri. Ya, bakteri itu termasuk ke dalam contoh monera. Nah, dari sistem klasifikasi menurut Ertawicker ini dikelompokkan menjadi 5 kingdom tersebut. Nah, sekarang sebelum Ibu membagikan LKPD, Anda membuat kelompok terlebih dahulu. Masing-masing kelompok terdiri dari 3 orang. Sekarang kalian bisa mengisi LKPD ini dengan membaca terlebih dahulu literatur dari buku dan sumber yang terpercaya. Lalu kemudian setelah itu dikumpulkan data-data mengenai pengklasifikasian 5 kingdomnya, dan kemudian kalian akan menginformasikan ke depan melalui perwakilan kelompok. Hasil dari kegiatan kalian bersama kelompok kalian ada yang bisa dimengerti? Waktu pengerjaannya yaitu 45 menit. Ada yang mau ditanyakan? Baiklah, Ibu akan membagikan LKPD-nya. Baiklah, waktu untuk pengerjaan LKPD-nya sudah habis. Perwakilan kelompok siapa yang ingin maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya? Ya, kelompok 1 silahkan. Ya, terima kasih kepada kelompok 1, hasil presentasinya sangat baik dan bisa dimengerti. Dan untuk selanjutnya, Ibu akan menyimpulkan tentang materi kita pada pagi hari ini, yaitu kita mempelajari tentang pengklasifikasian 5 kingdom, yaitu Animalia, Plantae, Monera, Fungi, dan Protista, yang mana kita mempelajari klasifikasi ini untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari 5 kingdom tersebut. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan melakukan post-test terlebih dahulu untuk mengetahui seberapa paham Ananda tentang materi pada pagi hari ini. Jangan takut, karena ini cuma untuk mengetahui apakah Anda paham tentang materi yang telah kita pelajari. Baiklah, waktunya Ibu berikan sekitar 15 menit. Waktunya sudah habis, silakan dikumpulkan kembali lembarannya, dan untuk pertemuan kita selanjutnya kita akan mempelajari binomial nomenklatur, dan untuk itu Ananda semua harus mempelajarinya terlebih dahulu di rumah. Baiklah, kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.